Puji Tuhan, haleluya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena Bapak Ibu Saudara semua bersama saya adalah anak-anak yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Bersama Bapak Ibu semua sehat ya. Menjadi doa saya senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang selalu setia ikut Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati sama Tuhan di dalam pemeliharaan yang sempurna. Karena Bapa kita Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Yesus Kristus adalah Bapa kita sangat-sangat sempurna kasih-Nya. Kita boleh tidak mencintai Tuhan, tetapi Yesus tetap cinta kita. Oleh karena itu kita harus tahu diri. Kalau Tuhan Yesus cinta kita, kita dipelihara oleh Tuhan, maka respon kita harus mencintai Tuhan. Harus kita selalu mencari Tuhan. Harus kita bergaul akrab dengan Tuhan. Sapanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Karena nanti Bapak Ibu ya, langit dan bumi itu akan berlalu Bapak Ibu. Semua di dunia ini akan selesai. Buktinya manusia tidak selamanya bisa hidup di dunia ini. Banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya, Tuhan sudah panggil ya. Memang dunia ini semua akan berlalu. Kata firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mencari firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Kita selalu mencari firman Tuhan. Mencari firman Tuhan berarti sama dengan mencari Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam melalui firman-Nya, sehingga hidup kita senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini yaitu keselamatan atau kebinasaan. Karena nanti kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4-8. Puji Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang setia Bapak Ibu ya, senantiasa dekat dengan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya. Menantikan rapture. Saya bersama keluarga selalu berdoa kepada Tuhan. Saya juga doakan Bapak Ibu supaya tidak mengalami masa-masa sulit nanti. Keadaan dunia yang semakin kacau saudara ya. Buktinya seperti perang Ukraina lawan Rusia akan kacau pasti negara itu. Ya berantakan semua. Nanti akan terjadi saudara. Karena firman Tuhan akan digenapi Bapak ya. Tertulis di dalam Markus 13 ya. Markus 13 ayat 19-20 demikian firman Tuhan ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini firman Tuhan. Satu persatu firman Tuhan pasti digenapi. Ya, di ayat 20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Haleluya. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarga kita bersama saya, ayo kita mau selalu dekat dengan Tuhan dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Karena Tuhan bilang tadi, mempersingkat waktunya berarti waktu Tuhan begitu singkat. Ini bukti waktu begitu cepat. Sekarang ya sudah tanggal 2 Agustus. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan ya waktu bulan Juli, bahwa nanti minggu depan bulan Agustus. Sekarang sudah bulan Agustus tanggal 2 lagi. Ya. Hari ini hari tidak berasa. Sebentar bulan Agustus, September. Kalau sudah September, Oktober, November, Desember, berarti menjelang Natal. Sudah menjelang Natal, berarti kita tutup tahun memasuki tahun yang baru. Waktunya begitu cepat. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tidak rugi, saudara. Untung besar. Ya, untung besar. Ya, yang tidak bisa untungnya itu dinilai dengan uang, tidak bisa. Karena keselamatan hidup kita tak bernilai, saudara. Tidak bisa dibeli dengan uang. Sampai berapa miliar triliun tidak bisa, saudara. Ya, kalau sudah seseorang binasa masuk neraka, tidak bisa dibayar berapa triliun uangnya dia untuk beli surga, untuk keluar dari neraka masuk ke di surga. Nggak bisa, saudara. Sampai kapanpun tidak bisa. Oleh itu selagi kita hidup, ayo kita mencari Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya mau menyanyikan langit dan bumi akan lenyap. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang kukasih semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan
lenyap. Amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan berlalu, semua akan kita tinggalkan. Tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, akan selamanya. Amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, haleluya, akan tetap selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Tertulis pula dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Tetapi di ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita semua setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, Tuhan Allah yang besar. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kejayaan, kebesaran, kekuatan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang amat sempurna, Maha Kudus, Maha Heran, Maha segala-galanya. Amin, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Haleluya. Sucikan mulut kami Bapa, mau baca firman Tuhan. Kuduskan tubuh jiwa roh kami Bapa. Layakan kami hamba-hamba-Mu untuk baca firman Tuhan. Haleluya. Ku simpan dalam hati kami Bapa seluruh perkataan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan yang Maha Kudus berkuasa dalam hidupku.
Amin, haleluya. Pimpinlah ya Roh Kudus, mengajar, mengingatkan kami hamba-Mu, untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu yang sempurna. Amin. Ampunilah ya Bapakku Tuhan Yesus semua dosa, salah, kilapku. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir pada malam hari ini. Kami semua Bapak Ibu, semua anak-Mu diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom dan salam damai sejahtera. Selamat malam juga kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan dicintai Tuhan Yesus. Pada hari ini Selasa malam, tanggal 2 Agustus 2022. Kita bersyukur Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan syukur tak terhingga sama Tuhan Yesus. Karena Bapak kita yang sangat baik luar biasa. Kita bisa bernafas, bisa masih kumpul sama-sama dengan keluarga, istri, anak-anak semua, saudara semua aku yang kukasih. Kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Memang terjadi perbedaan saudara antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu berarti ada intervensi Tuhan. Ada kaitannya dengan Tuhan. Dan kita selalu cinta firman Tuhan. Sehingga kita senantiasa dipimpin untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, saudara, nanti ngeri, saudara. Firman Tuhan sudah baca tadi kan. Dunia akan lenyap. Unsur-unsur bumi, langit semua akan hancur total semua. Bahkan kata firman Tuhan belum pernah kita alamin sejak dunia dijadikan. Karena ini ending, saudara. The end of the world. Jadi semuanya selesai. Karena nanti Tuhan, karena firman Tuhan akan ciptakan langit baru, bumi baru, semua diperbarui sama Tuhan. Dia berkuasa, saudara. Ya, sanggup Tuhan mungkin menciptakan manusia baru atau saya nggak ngerti. Yang penting di sini mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau simpan firman Tuhan baik-baik. Kita lakukan, saudara. Ya, supaya nanti tidak lolos dari kebinasaan, tapi masuk di dalam keselamatan. Tema firman Tuhan malam ini tentang keselamatan atau kebinasaan. Ya, pilih mana saudara, selamat atau binasa? Saya pilih selamat Bapak Ibu, mari dalam nama Tuhan Yesus. Kita pilih keselamatan datang dari Yesus Kristus. Mari kita buka 2 Petrus pasal 2 ayat 4-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8 terakhir. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Amin, puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 4-8. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, tiap keluarga kita diberkati Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Terima tuh berkat Tuhan. Terima rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, keselamatan yang sempurna di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari
Kita renungkan firman Tuhan, ada dua hal, yaitu keselamatan atau kebinasan. Pilih salah satu di antara dua pilihan ini. Pilih satu yang jelas dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pilih keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan atas rahmat anugerah kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yesus lahir untuk kita semua umat manusia di muka bumi. Termasuk Yesus mati buat setiap umat manusia, bukan hanya orang Kristen saja, tapi setiap pribadi yang mau terima Tuhan Yesus. Kalau mau tolak, ya sudah. Kan manusia itu bebas, saudara, memilih. Seperti saya mau ikuti firman Tuhan atau tidak. Tapi saya komit, saya mau ikuti firman Tuhan. Sepanjang umur hidupku, aku mau hidup untuk Engkau Yesus. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang kami cintai. Sebab kalau kita lihat di sini ada dua hal, pilih salah satu. Sudah saya katakan kita pilih keselamatan. Terbukti nyata kalau kita lihat di sini, termasuk malaikat sudah bisa binasa. Sudah malaikat-malaikat aja kalau salah berbuat dosa, dihukum sama Tuhan, tidak ada ampun. Contohnya siapa? Lucifer, saudara. Lucifer itu tadi awalnya itu malaikat bintang timur, bintang fajar. Luar biasa kepercayaan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, malaikat itu. Tapi dia sombong, dia tinggi hati, saudara. Seperti di dalam Yesaya 14, saudara baca ya. Coba ini, maka kita ini jangan sombong. Kita yang sudah diselamatkan sama Tuhan, harus kita pelihara, saudara. Jangan sampai seperti Lucifer. Kalau kita baca dalam Yesaya 14 ini, terima risiko sama sombong nih, saudara. Kita baca 14, saudara. Ya, angka 14. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, tuh kawat, saudara. Ini Lucifer, dia mentang-mentang dikasih sama Tuhan jabatan yang tinggi. Ya, seringkali juga kita manusia kalau sudah diberkati punya jabatan tinggi, dia lupa sama Tuhan. Dia lupa dia mau beribadah. Dia lupa sama Khaliknya. Lihat Lucifer, dia ingin menyamai dengan yang maha tinggi, menyamai Tuhan Yesus sebagai Allah, dibinasakan. Lihat ini di ayat yang keempat, saudara. Ayat keempat dikatakan, seperti kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, saudara. Amin. Dilempar, saudara. Wahyu pasal 12 saya mau baca nih. Dilempar, saudara. Ya, pada waktu, lihat nih saya mau baca ya. Wahyu 12, ya. Ayat 7, 8, 9 saya mau baca. Wahyu 12. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga itu siapa? Lucifer itu. Dibantu malaikat-malaikatnya. Lihat ini. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dihancurkan, diusir semua. Sama Mikael, sama Tuhan. Ayat ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua itu, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat ini. Dilemparkan ke bumi itu waktu awal dulu ya. Ya, termasuk dengan kroni-kroninya ya. Tadi kan malaikat dia. Tapi karena dia melawan, saudara, berani sama Tuhan, dihancurkan habis, maka tidak lagi tempat di surga. Maka di bumi ini sampai sekarang ya, banyak manusia-manusia jatuh dalam dosa. Coba saudara berita-berita televisi, berita radio, tiap hari nggak pernah ada damai, saudara. Selalu ada masalah, kecelakaan di pesawat terjadi, ya, peperangan terjadi, perjinan terjadi, korupsi terjadi, pembunuhan terjadi, fitnah terjadi. Aduh, kedengkian, kebencian segala macam terjadi. Itu ikuti cara iblis, saudara. Kain bunuh Habel, ikuti cara iblis. Yudas Iskariot, begitu iblis masuk, ikuti cara iblis, dia berani mengkhianati Yesus, akhirnya dia bunuh diri, saudara. Coba. Oleh itu mari, saudara, dunia yang begitu kompleks, selama kita hidup tidak bisa lolos dari masalah. Tapi justru di tengah-tengah punya masalah, kita mau dekat dengan Tuhan. Tuhan kadang-kadang dengan cara yang macam-macam, saudara, karena Tuhan punya otoritas, kedaulatan yang sempurna. Di saat kita punya masalah, justru Tuhan mau diuji iman kita, kesetiaan kita, dedikasi pengabdian kita kepada Tuhan. Apakah emas atau palsu? Waktu mari kita mau bawa diri kita dekat dengan Tuhan. Kita mau simpan firman Tuhan supaya Tuhan selamatkan, seperti keluarga Lot diselamatkan. Dan kita lihat di sini keluarga Lot di ayat ke-7. Tetapi yang menyelamatkan Lot orang yang benar.
Karena Lut itu ikuti omnya namanya Abraham. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, taat. Istri Lut binasa karena tidak taat. Karena malaikat bilang jangan menoleh ke belakang. Tapi istrinya dia menoleh ke belakang. Itu bayang dan bergereja Tuhan juga. Banyak orang Kristen saat ini menoleh ke belakang. Ya, jadi artinya taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya kasih ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 2, saudara. Ayat 17, saudara. 1 Yohanes pasal 2, ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam kehendak Allah. Supaya kita hidup di dalam keselamatan selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan bersama kita. Mari kita dalam nyongsong kedatangan Tuhan ini, tingkatkan hidup kita benar di depan Tuhan. Supaya kita sadar pelihara keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan berlalu, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi buat kita semua yang taat pada firman Tuhan akan selamat, amin, haleluya. Dunia, langit dan bumi semua akan hilang lenyap berlalu. Itu firman Tuhan, haleluya. Tetapi firman Tuhan, dan kita semua anak-anak Tuhan Yesus, haleluya, yang cinta setia dan taat pada firman Tuhan, pasti masuk ke surga, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, haleluya, dan kita semua yang cinta Yesus, haleluya, setia dan taat pada firman Tuhan, yakin pasti masuk ke surga, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berbaring, istirahat, dan jumpa. Jangan lupa berjaga dan berdoa dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan masuk di dalam keselamatan surga kekal selama-lama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.